Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, Ibu akan absen ya. Yang pertama, Aldo, Bella, Cinta, Dimas, Elisa, Fahira. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Nah, hari ini ibu akan memberikan contoh tentang tanaman padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, ini ibu memberikan contoh gambar tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Apakah anak-anak tahu bahwa daerah Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional? Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, ini yang dinamakan gabah. Gabah yang sudah matang akan berwarna kuning, berkembang penuh, dan keras. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah padi dipanen, gabah akan ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus bisa menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air
dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang akan meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Oleh karena itu, anak-anak ibu jika makan harus habis, jangan sampai membuang-buang nasi. Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang tanaman padi. Di papan tulis, Ibu sudah menuliskan 4 pertanyaan. Pertanyaan itu bisa dijawab sekarang dan dikerjakan masing-masing. Dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah bisa mengerjakan dengan baik dan tepat waktu. Ini hasilnya akan Ibu koreksi dan akan Ibu bagikan besok. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Alhamdulillah, belajar kita selesai hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.